Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan bahas tentang ester, senyawa ester. Jadi yang akan kita bahas pada bab kali ini adalah struktur ester, bagaimana tata namanya, sifat reaksi, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini ester. Ester ini merupakan senyawa turunan dari asam karboksilat. Jadi ester ini merupakan senyawa turunan itu pengembangan senyawa dari asam karboksilat. Jadi ester ini senyawa yang memiliki rumus RCOOR. Nih. Jadi RCOOR, R aksen. Jadi kalau di asam karboksilat kan gugus musinya COOH. Ini COOH kalau asam karboksilat, tapi kalau ester COOR. Ini. Jadi R yang ini dengan R aksen ini R yang berbeda ya, bukan sama. Jadi R yang di sini ini merupakan H atau gugus alkil atau aril. Aril itu cincin. Kalau R aksen di sini adalah alkil atau aril yang berbeda. Bisa berbeda, bisa sama. Nah, ester banyak digunakan sebagai aroma pada makanan. Jadi ester terdapat dalam mentega, margarin, dan sabun. Ini senyawa ester ini sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Itu penamaannya, contoh penamaannya. Kemudian ini sifat fisika dari ester. Ester merupakan senyawa polar, tetapi tidak dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat karena tidak ada atom H. Itu perbedaannya dengan asam karboksilat tadi. Jadi ester ini polar tapi tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Sehingga ester memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding asam karboksilat maupun alkohol dengan berat molekul yang sebanding dengan jumlah C yang sama. Jadi titik didih ester ini hampir sama dengan aldehid dan keton. Ester biasanya memiliki bau yang wangi, ini khas sekali di sini. Kalau asam tadi kan baunya asam, lebih ke asam, kayak juga kan asam. Beberapa mirip dengan bau buah-buahan dan digunakan di industri untuk pembuatan perasa buatan. Biasanya essence, rasa melon, rasa stroberi, itu essence perasa buatan ini merupakan golongan ester. Jadi bau dan rasanya juga sama. Nah, ini tabel senyawa ester dan aromanya. Contohnya ini ada etil asetat. Berarti asetat kan asetat itu C2. Berarti sama aja dengan etil etanoat. Ini penghapus cat kuku. Isoamil asetat, ini pisang aromanya. Etil butirat untuk nanas. Benzil asetat buah bersih. Oktil asetat jeruk. Metil butirat apel. Jadi senyawa ester ini sangat banyak digunakan dalam industri makanan untuk perasa buatan biasanya. Sifat kimia ester, gugus karbonil menentukan reaktivitasan ester dan dapat mengalami reaksi substitusi nukleofilik dengan mudah. Reaksi substitusi itu apa? Reaksi penggantian satu gugus atau satu cabang dengan cabang yang lainnya. Itu reaksi substitusi. Nah, ini reaksi substitusi yang terjadi pada ester ada dua macam. Reaksi hidrolisis dan transesterifikasi. Hidrolisis ester ini artinya ester ini dapat mengalami reaksi hidrolisis itu reaksi dengan H2O, substitusi dengan gugus OH ini H2O oleh basa seperti pada hidrolisis asam karboksilat. Jadi di sini di contohnya ini rumus umumnya ya. Jadi nanti bisa berupa yang lainnya juga. Jadi ini RCOOR aksen. Nah, OR aksen ini bisa diganti dengan Na sehingga RO aksen ini akan berikatan dengan OH. Dengan H, maaf. Ini. Jadi OR aksen jadi ROH. Nanti membentuk alkohol. Jadi hidrolisis ester ini akan terbentuk suatu garam, garam karboksilat dengan alkohol. Nah, untuk transesterifikasi adalah reaksi pembentukan ester.
Nih. Jadi ester direaksikan dengan alkohol pada panas ini, suhu panas. Nah, ini nanti akan bisa membentuk ester yang lain. Ester dengan titik D yang lebih tinggi. Jadi ester ini sudah titik D-nya tinggi, kita ganti dengan R aksen 2 ini, OR aksen 2 dari alkohol, sehingga ini berubah menjadi RCOO R aksen 2, ini membentuk ester dengan titik D yang lebih tinggi. Ini ya.